Kertas kita tempelkan pada botol buah seperti itu, lalu kita tempelkan ke kertas kartonnya dengan double tip tadi. Kita masukkan pewarna makanan pada botol yang berisi air. Jangan terlalu full ya, nanti takutnya muntah airnya. Jadi inilah video gambar interaktif kita yang ada gambarnya paru-paru, serambi, bilik kiri, bilik kanan, juga seluruh tubuh. Ini prosesnya. Nah, di situ itu darah akan dipompa dari jantung, kemudian melewati paru-paru, serambi kiri, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan. Dan begitulah akan seterusnya, akan beredar seperti tadi itu. Peredaran darah manusia yang pertama jantung, pembuluh darah, kemudian yang terakhir itu darah. Itu serambi kiri atau atrium kiri, kemudian serambi kanan, atrium kanan, lalu bilik kiri atau ventricle kiri, kemudian bilik kanan atau ventricle kanan. Jantung terdapat 4 katup yang membatasi antara bilik kiri dan serambi kiri, bilik kanan dan serambi kanan berfungsi agar darah tidak kembali ke posisi awal. Peredaran darah dari serambi kiri kemudian ke bilik kiri akan menuju aorta. Di situ setelah itu akan menuju nadi atau pembuluh nadi atau arteri, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian darah ke pembuluh vena, kemudian darah kembali ke bilik kanan, ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan. Lalu darah yang dari bilik kanan akan melewati arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Setelah itu akan melewati vena pulmonalis, kembali ke serambi kiri dan ke bilik kiri. Gambar ini telah dijelaskan, ada darah yang berwarna merah dan ada darah yang berwarna biru. Darah yang berwarna merah itu berarti darah banyak mengandung oksigen atau O2. Kemudian jika berwarna biru maka darah banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di sini darah yang banyak mengandung oksigen itu berada di bilik kiri dan serambi kiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu darah yang berwarna biru atau yang mengandung banyak karbon dioksida itu berada di bilik kanan dan serambi kanan, kemudian di paru-paru. Nah, di situ mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam melewati bilik kiri dan serambi kiri, darah yang banyak mengandung oksigen itu akan disalurkan ke seluruh tubuh. Sehingga setelah itu di seluruh tubuh akan digunakan, sehingga darah akan banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian setelah menuju darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu akan menuju bilik kanan dan serambi kanan, kemudian dilewatkan di paru-paru. Nah, di situ setelah dilewatkan di dalam paru-paru akan menjadi biru karena di dalam paru-paru akan menghirup oksigen, sehingga darah akan menjadi banyak mengandung oksigen lagi dan begitu seterusnya. Semoga hal ini bermanfaat.